Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Kita kembali lagi di mata kuliah dasar-dasar pemrograman, di mana ini merupakan materi yang kedua. Di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait pengantar dasar-dasar pemrograman, di mana di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait apa itu komputer, kemudian bagaimana komputer bekerja, kemudian eh, apa tujuan kita membuat sebuah program sehingga program tersebut nantinya bisa tujuan akhir adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, oleh karena itu untuk di materi yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali yaitu tentang pengenalan algoritma dan flowchart, di mana di materi pada kesempatan kali ini memiliki tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu memahami konsep dasar algoritma, kemudian memahami cara membuat flowchart, kemudian mampu merancang algoritma dan flowchart untuk memecahkan masalah sederhana. Nah, nanti untuk di akhir perkuliahan ini, insya Allah akan ada tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya, di mana di sini kita berkenalan terlebih dahulu tentang algoritma. Nah, algoritma ini kemarin di pengantar pemrograman itu sudah kita singgung bahwasannya ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka akan ada alur atau urutan-urutan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di dalam pemrograman, urutan-urutan itu sendiri disebut sebagai sebuah algoritma, di mana algoritma ini pengertiannya yaitu adalah langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Jadi, ketika nanti teman-teman membuat program, maka biasanya langkah-langkah awal sebelum teman-teman membuat program itu teman-teman memikirkan algoritmanya terlebih dahulu. Nah, setelah terpikir untuk algoritmanya seperti apa, penyelesaiannya mau seperti apa, instruksinya mau bagaimana saja, kemudian prosesnya ada apa saja, baru nanti algoritma ini diimplementasikan dalam sebuah pemrograman. Nah, dalam konteks pemrograman, algoritma digunakan untuk mendefinisikan solusi dari suatu masalah secara terstruktur. Jadi, di dalam sebuah algoritma itu berarti merupakan langkah-langkah yang konkret, yang mana langkah-langkah tersebut sudah tersusun secara rapi. Tidak hanya langkah-langkah abstrak atau tidak jelas, tetapi harus secara gamblang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan, kemudian setelahnya ngapain, kemudian jika ada percabangan itu nanti ketika iya apa, ketika tidak apa, itu harus sudah terdefinisikan di dalam algoritma itu sendiri. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah algoritma untuk menghitung luas lingkaran, di mana ada 5 langkah algoritma tersebut, yaitu ada yang pertama mulai, itu untuk menandakan program tersebut dijalankan. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu input jari-jari lingkaran, yang mana nantinya akan disimpan di dalam sebuah variabel R. Nah, kemudian hitung luas lingkaran dengan rumus luas sama dengan jari-jari eh, eh, pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Jadi nanti rumus ini akan diimplementasikan dalam pemrogramannya. Nah, kemudian dari hasil perhitungan tersebut maka ditampilkan hasil luas. Nah, program tersebut kemudian selesai. Nah, karena jika kita menggunakan kata-kata seperti ini, maka nantinya ketika dilihat oleh pemrogram lain, itu nanti akan membingungkan. Sehingga nantinya akan ada standar untuk menggambarkan sebuah algoritma, yaitu yang bernama flowchart. Flowchart diagram. Nah, untuk yang langkah-langkah yang algoritma sebelah kiri itu jika digambarkan dengan flowchart diagram maka akan seperti ini. Jadi,
di dalam flowchart diagram itu sudah ada standar-standar simbol yang bisa teman-teman gunakan. Kalau memulai itu biasanya menggunakan oval seperti ini. Kemudian kalau input atau output itu bisa menggunakan jajaran jenjang. Nah, kalau itu merupakan proses, maka bisa menggunakan persegi panjang. Nah, kemudian kalau selesai itu juga menggunakan oval seperti ini. Nah, sebenarnya ada beberapa versi, nanti ada yang ovalnya seperti itu atau ovalnya nanti seperti rounded gitu. Jadi kotak rounded gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang mana saja boleh. Yang jelas untuk setiap dari strukturnya itu sudah jelas seperti ini, tidak boleh menggunakan yang lain. Nah, kalau kita baca di sini strukturnya yaitu mulai, kemudian ada inputan jari-jari lingkaran, kemudian ada proses hitung luas lingkaran, yaitu luas sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Kemudian nanti menampilkan hasil luas dan program akan selesai. Nah, ini adalah standar penggambaran sebuah algoritma. Jadi menggunakan yang namanya flowchart diagram. Nah, kemudian karakteristik dari algoritma itu ada 4, yaitu yang pertama terbatas, di mana algoritma harus memiliki akhir setelah jumlah langkah tertentu. Jadi, kalau teman-teman membuat algoritma, itu nantinya harus ada tujuan akhirnya, harus ada tempat pemberhentiannya. Tidak boleh algoritma itu hanya sebatas susunan langkah-langkah tetapi tidak tahu nanti tujuan akhirnya apa. Maka nantinya algoritma tersebut bisa dikatakan algoritma yang kurang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah jelas, di mana langkah-langkah yang disampaikan di situ itu tidak ambigu atau tidak memiliki makna ganda. Nah, jadinya nanti kalau teman-teman membuat sebuah algoritma, maka setelah teman-teman buat, maka dibaca ulang. Kira-kira masih memiliki makna ganda atau tidak di dalam susunan algoritma tersebut. Jika tidak memiliki makna ganda, maka bisa dikatakan algoritma itu sudah baik. Tetapi jika masih memiliki makna ganda, maka bisa dikatakan algoritma tersebut masih belum sesuai. Nah, maka nantinya bisa diperbaiki langkah-langkahnya, mana yang harus dipindah, mana yang duluan, mana yang berikutnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu efisien. Jadi, langkah-langkah yang teman buat di dalam algoritma itu harus memecahkan masalah dengan cara yang paling sederhana dan cepat. Nah, mungkin kalau teman-teman ada sebuah masalah gitu. Pasti banyak jalan keluarnya, banyak solusi yang bisa ditawarkan di dalam sebuah masalah tersebut. Tetapi pastinya di dalam solusi-solusi itu nantinya ada solusi yang paling baik, cepat, efisien, tidak memakan banyak resource, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang cepat tapi nanti resource-nya sangat tinggi. Nah, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Jadi ketika teman-teman membuat algoritma dalam menyelesaikan masalah itu bukan hanya cepat, tetapi bisa juga harus mempertimbangkan resource yang dibutuhkan. Apakah nanti resource tersebut dapat terpenuhi atau tidak? Nah, kalau tidak terpenuhi, maka harusnya algoritma tersebut diperbarui sehingga nantinya ketika diimplementasikan itu memungkinkan gitu. Jangan sampai membuat algoritma bagus nih, cepat nih, tetapi ketika diimplementasikan itu tidak memungkinkan, mungkin karena resource-nya kurang atau mungkin karena mekanismenya belum ada dan lain sebagainya. Nah, kemudian memiliki input dan output. Jadi sebuah algoritma nantinya harus menerima, biasanya itu harus menerima inputan dan menghasilkan output. Karena sebagaimana di dalam pengantar pemrograman di pertemuan pertama, itu bahwasannya komputer itu ada minimal 3 proses di dalamnya, yaitu ada inputan, kemudian ada proses, dan ada output. Jadi, di dalam sebuah algoritma juga seperti itu. Ada input, ada proses, dan ada output. Jangan sampai nanti teman-teman membuat program tidak ada inputannya, kemudian
kalaupun ada inputannya nanti tidak ada outputnya, tidak ada kejelasan nanti menghasilkan apa, itu nantinya program tersebut maka bisa dikatakan program yang kurang tidak optimal atau tidak kurang bermanfaat. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke flowchart, di mana tadi sudah saya singgung, flowchart adalah representasi grafis dari sebuah algoritma, yang mana digunakan untuk menggambarkan alur proses atau logika dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, kalau kita tadi algoritma menggunakan kata-kata, nah kalau flowchart itu menggunakan grafis, di mana grafis ini merupakan standar untuk penggambaran dari sebuah algoritma. Nah, flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil. Jadi, nantinya teman-teman ketika menggambarkan flowchart itu tidak boleh sembarangan. Mungkin teman-teman menggunakan kotak semuanya atau persegi panjang semuanya, maka itu akan menyalahi aturan dalam penggambaran sebuah flowchart. Nah, berikut untuk simbol-simbol terkait flowchart diagram. Jadi setidaknya ada flow atau garis di mana ini menandakan alur atau menggambarkan alur dari sebuah proses. Nah, garis ini harus ada panahnya. Jadi dari mana ke mana itu harus jelas. Nah, kemudian ada one page reference. Nah, ini biasanya digunakan jika teman-teman menggambarkan satu flowchart, kemudian banyak sekali proses di dalamnya. Nah, karena di dalam penggambaran flowchart itu kan satu halaman, misal kalau ini print out, maka satu halaman itu kan ada batasannya. Tidak bisa sembarangan sampai panjang ke kanan atau terlalu panjang ke bawah, sehingga nantinya di dalam penggambarannya itu tidak jelas. Nah, oleh karena itu ada yang namanya one page reference. Jadi, reference ini nanti bisa digunakan untuk ke langkah yang mana. Jadi, misal bersambung dari A ke A, maka A-nya sini, kemudian A selanjutnya mana. Jadi nantinya akan ada sambungan dalam satu halaman. Nah, kalau yang ini itu off-page reference, jadi sambungan di luar halaman atau tidak berada di dalam satu halaman yang sama, maka bisa menggunakan yang off-page reference. Nah, kalau yang Terminator ini, seperti yang saya katakan tadi, jadi ada yang menggunakan oval, ada yang menggunakan rounded seperti ini. Nah, ini untuk selesai dan mulai, kemudian ada proses, itu biasanya menggunakan persegi panjang, tidak persegi atau kotak seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya decision. Nah, decision ini digunakan untuk langkah yang memiliki kemungkinan dua output. Nah, dua output ini itu hanya bernilai benar dan salah atau iya dan tidak. Jadi tidak boleh memiliki tiga output, tidak boleh keduanya benar, jadi harus ada yang benar dan harus ada yang salah. Nah, nantinya kata-kata yang ada di sini juga berupa sebuah pertanyaan yang hasilnya itu hanya benar dan salah. Jadi tidak boleh yang hasilnya banyak kemungkinan gitu. Nah, nanti coba kita contohkan ya. Nah, kemudian ada juga yang jajaran jenjang seperti ini, yaitu untuk menggambarkan input dan output. Jadi, kalau membutuhkan inputan dari pengguna, maka menggunakan jajaran jenjang. Kalau dari program memberikan output atau luaran ke pengguna, bisa menggunakan jajaran jenjang juga. Nah, kalau yang ini adalah untuk simbol manual operation. Jadi, kalau ada operasi yang di luar sistem secara manual, maka bisa digambarkan menggunakan yang seperti ini. Nah, kalau yang proses itu adalah operasi yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, kalau yang ini berarti di luar sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya ada juga gambar dokumen atau simbol untuk dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa inputan berasal dari sebuah dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Jadi kalau ada printout itu bisa menggunakan ini atau ada dari hasil scan atau hasil upload itu juga bisa menggunakan simbol yang seperti ini. Nah, kalau yang ini predefined proses, jadi yang ini itu digunakan ketika prosesnya itu ada proses lain di dalamnya. Jadi tidak satu kali proses itu selesai, tapi nanti ada banyak proses lagi. Atau biasanya
di dalam yang seperti ini nantinya akan ada flowchart tambahan di dalamnya. Jadi di sini secara umumnya kemudian nanti akan dijabarkan di flowchart yang lain, yang mana ini merupakan simbol untuk pelaksanaan satu bagian atau subprogram atau prosedur. Jadi ini tidak hanya satu proses di dalamnya. Nah, kemudian ada display. Ini digunakan untuk menyatakan peralatan output yang digunakan. Jadi, misal kalau teman-teman bermain dengan IoT, itu biasanya membutuhkan display yang seperti ini. Nah, kemudian ada preparation. Jadi, ini digunakan untuk biasanya inisialisasi awal. Mungkin ada variabel-variabel yang nantinya harus disiapkan terlebih dahulu ketika program tersebut baru pertama kali jalan atau nilai awal yang harus diberikan. Nah, nantinya menggunakan preparation ini. Nah, ini berupa simbol-simbol yang bisa teman-teman gunakan untuk menggambarkan sebuah flowchart. Jadi, kalau teman-teman menggambar flowchart, tidak boleh lepas dari simbol-simbol yang ada di sini. Penggunaannya juga harus sesuai fungsinya, tidak boleh sembarangan. Gitu. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut terkait simbol-simbol ini bisa teman-teman baca lagi. Nah, eh, ini contoh lain dari flowchart diagram. Jadi di sini ada flowchart sederhana untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan ganjil atau genap. Nah, algoritmanya itu adalah ada 6 langkah, mulai kemudian masukkan bilangan bulat, bilangan dibagi dengan angka 2. Jika sisa pembagian 0, maka itu merupakan bilangan genap. Tetapi jika sisa pembagian tidak sama dengan 0, maka itu merupakan bilangan ganjil. Kemudian tampilkan hasilnya, kemudian selesai. Nah, di sini maka ada sebuah decision, karena di sini ada pengecekan kondisi gitu. Nah, decision itu untuk pengecekan kondisi. Nah, kalau kita gambarkan berarti ada mulai, kemudian masukkan bilangan bulat. Nah, ini kan langkah yang kedua, masukkan bilangan bulat. Kemudian ada proses, bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa pembagian. Jadi kalau operasi sisa pembagian biasanya disebut sebagai modulus. Jadi sisa pembagian menggunakan simbol persen. Nah, di sini kalau sisa di ada sebuah pertanyaan, apakah sisa bagi sama dengan 0? 0, kalau sisa bagi sama dengan 0 berarti nantinya kalau iya itu merupakan bilangan genap. Tetapi kalau tidak 0 maka akan masuk ke bilangan ganjil. Maaf. Jadi ketika menggunakan ketupat seperti ini berarti harus atau decision itu pertanyaan yang ada di dalamnya harus outputnya adalah iya atau tidak. Jadi kalau iya kemana, kalau tidak kemana. Nah, kemudian dari iya juga nanti akan masuk ke kalau di sini langsung selesai, bisa juga ke proses berikutnya. Misal pengecekannya lebih dari satu, bisa juga. Ketika iya nanti masuk ke belah ketupat lagi atau decision lagi. Kemudian jika iya kemana lagi, jika tidak kemana. Jadi decision ini bisa juga lebih dari satu. Dari decision ke decision lain itu diperbolehkan. Nah, tetapi karena ini algoritmanya langsung ke output, jadi hasilnya akan seperti ini, penggambaran dari sebuah flowchart diagramnya. Nah, di sini ada latihan studi kasus 1. Teman-teman, sebenarnya ini kalau masuk di kelas enak ya. Jadi saya bisa melihat atau mengajak teman-teman untuk latihan gitu. Tapi karena mohon maaf, saya berhalangan hadir secara langsung, jadi saya gunakan video seperti ini. Nah, di sini latihan studi kasus 1 yaitu buatlah algoritma program yang meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka. Program akan menghitung dan menampilkan nilai rata-rata dari ketiga angka tersebut. Nah, kalau kita cermati di sini berarti setidaknya langkah-langkahnya itu ada mulai, kemudian ada meminta masukan pengguna. Mungkin karena 3 angka berarti mungkin masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, kemudian masukkan angka ketiga. Nah, setelah angka tersebut disimpan, kemudian nantinya akan ada proses hitung.
Nah, kemudian setelah proses hitung untuk nilai rata-rata selesai, maka nanti akan ada output untuk hasilnya. Nah, maka antara lain untuk pembahasan untuk studi kasus satu adalah sebagai berikut. Jadi ada 5 langkah ya. Mulai, kemudian minta pengguna untuk memasukkan 3 angka, misal ABC. Nah, nantinya 3 angka ini sudah terisi, baru nantinya akan dihitung nilai rata-rata, yaitu dengan rumus rata-rata sama dengan A dalam kurung A plus B plus C tutup kurung, kemudian dibagi 3. Jadi yang ini dilakukan proses terlebih dahulu penambahannya, kemudian baru dibagi 3 karena ada 3 variabel. Nah, dari hasil ini maka tampilkan hasil dari rata-ratanya. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan flowchart maka seperti ini. Jadi mulai, kemudian masukkan nilai integer. Mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Jadi masukkan nilai integer A, B, dan C, kemudian hitung eh, A plus B plus C dibagi 3. Kemudian tampilkan rata-rata. Nah, harusnya di sini hitung rata-rata sama dengan seperti itu ya, biar lebih jelas gitu. Nah, kemudian setelah menampilkan baru program selesai. Nah, kebetulan untuk studi kasus yang pertama ini tidak ada decision-nya. Nah, kalau diimplementasikan ke dalam sebuah program, maka nanti algoritma yang tadi atau flowchart yang tadi itu setidaknya gambarannya seperti ini. Jadi, seperti yang kemarin ya, jadi include, oh yang di pertemuan pertama kita belum menggunakan include ya. Kalau di sini sudah ya, sudah menggunakan include karena kita menggunakan cout ya. Jadi di sini include IOStream. Nah, IOStream ini adalah untuk input dan output dari bahasa pemrograman C++. Nah, biasanya di pertemuan kemarin kan kita ketika ingin cout itu harus menggunakan std. Nah, untuk tidak menggunakan std di setiap pengetikan cout, sin, dan lain sebagainya itu bisa menggunakan using namespace std. Yang mana ini nantinya ketika kita ingin memanggil fungsi dari IOStream itu tidak perlu std di depannya. Nah, kemudian kita buat satu fungsi, fungsi main. Eh, Fungsi main itu berarti fungsi utamanya ya. Jadi pertama kali program berjalan itu nantinya akan mengeksekusi fungsi main itu sendiri. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel. Jadi deklarasi di pertemuan atau di materi berikutnya nanti akan kita jelaskan secara gamblang. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menangkap. Jadi deklarasi variabel eh, secara singkat itu merupakan pembuatan dari sebuah variabel. Yang mana kalau mungkin kita lihat di sini itu sederhana, tetapi ketika di pemrograman atau di komputernya itu sebenarnya tidak sederhana. Karena kita harus memesan memori untuk variabel yang kita buat, kemudian variabel tersebut tipenya apa, berarti kita akan memesan memori sejumlah tipe tersebut. Karena nanti setiap tipe itu memiliki ukuran masing-masing. Nah, kemudian di sini ada empat ya, empat deklarasi variabel dengan dua tipe data yang berbeda. Yang tiga itu tipenya integer dan yang satu tipenya float atau eh, pecahan gitu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya juga kita akan bahas terkait tipe data ini. Nah, kemudian selanjutnya meminta inputan dari pengguna. Nah, yang pertama masukkan nilai integer A, maka nanti akan disimpan cout itu berarti menampilkan ke layar masukkan nilai integer A. Nah, nantinya akan keluar seperti ini. Kemudian nanti di sini itu teman-teman bisa atau pengguna bisa memasukkan nilai. Nah, ketika nanti di enter maka di sini cin A berarti nanti akan disimpan ke dalam variabel A. Nah, untuk membaca inputan pengguna itu bisa menggunakan cin. Nah, nanti juga di pertemuan ketiga ya, insya Allah kita bahas terkait input dan output. Nah, kemudian cout lagi atau dicetak lagi masukkan nilai integer B. Nah, maka seperti ini, kemudian di sini contohnya dimasukkan angka 11, maka disimpan ke variabel B. Nah, yang selanjutnya cout lagi, masukkan nilai integer C. Maka nanti akan masuk atau keluar
untuk memasukkan nilai integer C, kemudian di sini saya masukkan angka 12. Nah, maka akan disimpan di scene C. Jadi nantinya akan disimpan di dalam variabel C. Nah, kemudian akan ada proses hitung rata-rata. Jadi rata sama dengan dalam kurung A plus B plus C, kemudian dibagi dengan angka 3. Nah, maka nanti hasil hitungnya nilai rata-rata adalah 11, di mana di sini menggunakan cout, nilai rata-rata adalah, kemudian kita panggil variabel rata-ratanya untuk ditampilkan di dalam cout-nya. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini salah satu contoh hasil implementasi algoritma atau flowchart yang tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di kita lihat lagi di flowchart-nya itu sepertinya sederhana ya flowchart-nya. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya agak rumit gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu buatlah algoritma sebuah program untuk meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka berbeda. Kemudian program akan menampilkan angka terbesar di antara ketiga angka tersebut. Nah, nantinya di sini kalau kita lihat berarti mirip dengan tadi, hanya saja nanti akan ada proses untuk eh, perbandingan mana angka yang paling besar dari ketiga variabel tersebut. Maka nanti akan ada yang namanya decision atau ini ya, percabangan gitu. Nah, ketika di algoritmakan maka akan seperti ini. Jadi mulai kemudian meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka yaitu X, Y, dan Z. Kemudian jika X lebih besar dari Y dan Z, maka akan ditampilkan X. Tetapi jika tidak, maka nanti akan masuk ke proses yang keempat, yaitu jika Y lebih besar dari X dan Z, maka nanti akan tampilkan Y. Jika tidak, maka yang paling besar adalah angka Z atau variabel Z. Nah, kemudian aplikasinya akan selesai. Nah, kalau digambarkan dengan flowchart, itu nanti akan seperti ini. Jadi lebih sederhana ya kalau flowchart. Jadi mulai kemudian masukkan nilai integer X, Y, Z, kemudian nanti masuk ke eh, decision atau masuk ke pengecekan. Nah, di sini akan ada apakah X lebih besar dari Y dan X lebih besar dari Z. Nah, teman-teman masih ingat terkait logika matematika? Jadi, kalau di logika matematika, kalau kita menggunakan operator dan berarti akan bernilai benar jika keduanya benar dan yang lain bernilai salah. Jadi kalau menggunakan operator dan itu hanya akan bernilai benar jika keduanya benar. Nah, kalau operator OR itu berbeda. Jadi kalau sudah salah satunya saja benar, itu nantinya akan bernilai benar gitu. Jadi yang ya kalau bernilai salah dua-duanya baru akan bernilai salah. Nah, karena kita di sini harus benar dua-duanya, yaitu X lebih besar dari Y atau X lebih besar dari Z, maka kita menggunakan operator dan. Nah, kalau iya, maka tampilkan X, kalau tidak, maka ke pengecekan berikutnya, yaitu apakah Y lebih besar dari X dan Y lebih besar dari Z. Kalau nanti dua-duanya terpenuhi, atau iya dua-duanya, itu nantinya baru akan ke yang iya, yaitu menampilkan Y, tapi kalau tidak berarti akan langsung menampilkan angka Z atau variabel Z, karena dianggap bahwa Z tersebut adalah yang paling besar di antara ketiganya, dengan pengecekan yang ada di dua pengecekan ini. Nah, kemudian akan program akan selesai. Nah, ini penggambaran sebuah flowchart diagram untuk algoritma yang ini. Jadi algoritma untuk pencarian nilai terbesar dari 3 variabel. Nah, berbeda halnya lagi kalau misal nanti lebih dari 3 variabel, maka nanti akan algoritmanya atau flowchart-nya seharusnya akan lebih rumit gitu. Nah, kalau kita implementasikan ke dalam program, itu setidaknya seperti ini ya. Jadi mirip dengan yang tadi, hanya saja variabelnya X, Y, Z. Kemudian
Karena tadi ada pengecekan-pengecekannya, nah kalau di pemrograman itu nanti kita akan menggunakan yang namanya if. Jadi if X lebih besar dari Y dan, nah untuk operator dan, kalau teman-teman di pemrograman itu nanti menggunakan dan double seperti ini. Nah, dan X lebih besar dari Z. Nah, kalau ini bernilai benar, maka nanti akan tampil X. Kalau ini bernilai salah, maka akan masuk ke pengecekan else if yang berikutnya. Nah, di sini ada if dan ada else if. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail. Yang penting teman-teman di sini mudah-mudahan bisa menangkap terkait algoritmanya terlebih dahulu. Nah, else if berarti akan dicek kembali. Kalau Y lebih besar dari X dan Y lebih besar dari Z, maka nanti akan tampil nilai Y. Kalau tidak, ini else-nya berarti akan tampil nilai Z, kemudian aplikasi selesai. Nah, kalau kita coba jalankan, maka akan seperti ini. Contoh, saya masukkan nilai X 6, Y 2, kemudian Z 4. Kalau kita lihat sekilas kan di sini yang paling besar X ya, maka nanti akan nilai terbesar yaitu 6. Nah, kemudian saya jalankan kedua kalinya. Nah, nilai X itu saya masukkan 4, nilai Y saya masukkan 8, dan nilai Z saya masukkan 5. Maka yang tampil adalah nilai Y, karena nilai Y yang terbesar. Nah, kemudian pada saat menjalankan yang ketiga, saya masukkan nilai X itu 1, nilai Y 2, dan nilai Z 3. Maka di sini program mengecek bahwa nilai Z itu yang paling besar. Nah, maka akan menampilkan nilai 3. Nah, ini program sederhana untuk mengecek dari 3 variabel yaitu X, Y, Z mana yang nilainya paling besar. Nah, seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti silahkan teman-teman eksperimen. Kalau mau dicoba, silahkan untuk program-program yang saya contohkan di sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada studi kasus yang ketiga. Sebenarnya studi kasus yang ketiga ini eh, saya jadikan tugas ya. Jadi tugas untuk teman-teman, silahkan buatlah algoritma sebuah program yang menghitung harga akhir dari sebuah barang setelah diskon. Jadi teman-teman, saya minta buat program untuk menghitung harga akhir dari sebuah barang setelah diskon. Nah, program ini nantinya akan meminta pengguna untuk memasukkan harga barang dan persentase diskonnya. Kemudian program akan menghitung dan menampilkan harga akhir setelah diskon. Nah, coba untuk dari tugas tadi kasus yang ketiga ini, teman-teman gambarkan. Nanti kira-kira eh, algoritmanya seperti apa, langkah-langkahnya itu apa saja, kemudian silahkan coba digambarkan dengan flowchart atau flowchart diagram. Nah, biasanya untuk menggambarkan flowchart diagram, saya menggunakan aplikasi draw.io. Jadi, teman-teman bisa menggunakan aplikasi tersebut, boleh, atau bisa menggunakan aplikasi yang lain. Nah, kalau yang draw.io itu, teman-teman bisa menggunakan secara gratis dan online. Jadi, bisa diinstal dan bisa hanya membuka draw.io. Nah, silahkan nanti teman-teman kerjakan, kemudian nanti akan saya buatkan untuk tugas di adlinknya. Jadi nanti silahkan untuk dikerjakan secara mandiri ya. Jadi ini bukan tugas kelompok, jadi tugas secara individu ya. Nah, mungkin itu untuk pertemuan pada atau materi untuk kesempatan ini. Nah, mungkin bisa kita ringkas untuk pembahasan yang telah kita bahas di materi ini, yaitu algoritma adalah urutan langkah logis yang memiliki tujuan, di mana tujuannya tadi adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemudian flowchart adalah
representasi grafis dari sebuah algoritma. Jadi penggambaran grafis dari algoritma itu menggunakan yang namanya flowchart diagram. Kemudian flowchart itu memiliki simbol standar khusus untuk penggambarannya. Jadi teman-teman tidak boleh sembarangan dalam membuat flowchart karena flowchart ini nantinya sudah ada standarnya dan dapat dipahami oleh programmer-programmer yang lain. Jadi agar satu pemahaman maka menggunakan standar yang ada. Kemudian implementasi dari algoritma atau flowchart bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun. Jadi kalau di perkuliahan ini kita menggunakan bahasa C++, tetapi sebenarnya kalau teman-teman membuat sebuah algoritma atau flowchart diagram, itu nantinya teman-teman bisa mengimplementasikannya bukan hanya di pemrograman C++, tetapi bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa ditanyakan melalui ini ya, melalui link atau bisa juga nanti ini insya Allah kan saya share di YouTube, jadi bisa juga menggunakan ini ya, menggunakan komentar yang ada di YouTube tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.